Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati khatib kita Al-Mukarram Al-Ustaz Lutfi Baihaqi SPD. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang saya hormati segenap jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Huda yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan adanya nikmat tersebut alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kita akan melaksanakan satu kewajiban kita, salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sejak pagi tadi dan apa yang akan kita lakukan nanti kiranya senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, sebelum pelaksanaan sholat Jumat dimulai, ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah laporan keuangan Masjid Jami Al-Huda dimulai dari saldo kas per tanggal 5 September 2025 berjumlah 29.418.445 rupiah. Adapun penerimaan pada tanggal 5 September tromol Jumat dan kotak amal sebesar Rp3.070.000. Pengeluaran pada tanggal 5 September kegiatan salat Jumat sebesar Rp700.000. Pada tanggal 7 September konsumsi rapat pengesahan DKM sebesar Rp305.000. Pada tanggal 10 September beli lampu sebesar Rp420.000. Pada tanggal 11 September kegiatan taklim minggu kedua sebesar Rp1.050.000. Maka jumlah pengeluaran sebesar Rp2.475.000. Saldo kas per tanggal 12 September 2025 berjumlah Rp13.013.445. Itulah keadaan uang kas kita. Mudah-mudahan segala apa yang telah diberikan sumbangan dan sedekah Bapak sekalian kepada Masjid Jami Al-Huda mudah-mudahan dibalas dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah sekalian, kami terima sedekah dari keluarga, dari istri Bapak Dedi Yuharno sebesar Rp500.000. Mohon keikhlasannya kepada Bapak sekalian. Sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Yang pertama untuk almarhum Dedi Juharno bin Husain, dan yang kedua almarhum Marto Wikromo bin Fulan, dan yang ketiga almarhumah Ibu Payem binti Karno Wijoyo. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kuburnya dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jakarta 12 September 2025. Habib Muhammad Lutfi Bendahara, Insinyur Haji Rahmat Imam Sucipto Ketua. Selanjutnya petugas Jumat pada kesempatan siang hari ini tanggal 12 September 2025 bertindak selaku imam dan khatib Al-Mukarram Al-Ustaz Lutfi Baihaqi, Muazzin Al-Ustaz Haji Nanang Jafar Siddiq, Bilal Bapak Mahmud. Untuk tanggal 19 November 2025 bertindak selaku imam dan khatib Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdurrahim Hasan SQMA, Muazzin Bapak Sihnal Sadewa, Bilal Bapak Sari. Itulah petugas kita untuk kesempatan siang hari ini dan Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan di Jumat yang akan datang kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Informasi kuliah subuh Sabtu Subuh Salam Sabtu 13 September 2025 bertempat di Musalla Baitul Muslimin, Jalan Setu Mangga Bolong, Gang Arsip 2 RT 09 RW 07. Kali lagi untuk kuliah subuh Sabtu 13 September 2025 bertempat di Musalla Baitul Muslimin, Jalan Setu Mangga Bolong RT 09 RW 07 Serengseng Sawah. Untuk kuliah subuh Arafah Minggu 14 September 2025 bertempat di Masjid Jami Al-Huda RT 05 RW 07. Kali lagi untuk kuliah subuh Ahad 14 September 2025 bertempat di Masjid Jami Al-Huda RT 05 RW 07 Serengseng Sawah. Hadirin jamaah sekalian, untuk kuliah subuh Arafah Minggu akan sekaligus mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW bekerja sama dengan Majelis Ta'lim Arafah. Kami harapkan dan kami mengundang kepada jamaah sekalian untuk bisa hadir. Waktunya adalah hari Ahad tanggal 14 September 2025, sholat subuh berjamaah. Demikian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan Allah memberikan kekuatan agar kita bisa hadir di taklim-taklim tersebut. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya undangan dari pengurus Mushola Al-Hidayah. Mushola Al-Hidayah mengundang dan mengajak kepada Bapak kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, khususnya jamaah Masjid Jami Al-Huda. Insyaallah Mushola Al-Huda, Mushola Al-Hidayah akan mengadakan apa nih? Oh, ruqyah masal. Di sini nggak ada ruqyah masal. Insya Allah akan diadakan ruqyah masal. Waktunya sholat zuhur berjamaah. Dan tentunya diharapkan kepada jamaah sekalian untuk bisa hadir di Mushola Al-Hidayah Jalan SMP 211 RT 07 RW 07. Jadi ruqyah masal untuk jamaah Mushola Al-Hidayah dan seluruh masyarakat yang ada di lingkungan Kelurahan Serengseng Sawah. Demikian, mudah-mudahan kita bisa hadir dan bisa mengikuti ruqyah masal tersebut. Yang terakhir, mohon keikhlasannya, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada orang-orang yang telah berjuang dan berwakaf di Masjid Jami Al-Huda. Di antaranya adalah almarhum Haji Kasan bin Tong Seriin, almarhum Haji Mus bin Haji Kasan, almarhum Haji Naman bin Kiling, almarhum Haji Zakaria bin Umar, almarhum Bapak Hashim bin Entong, almarhum Haji Suhadi Zaini bin Haji Hamid, almarhum Bapak Masri bin Madi, almarhum Al-Habib Umar Muksin bin Muksin Ahab Al-Sahab, almarhum Bapak Sa'aman bin Ali, almarhum Bapak Syahri bin Biran.
dan juga kepada kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita serta keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah suratul Fatihah. Kita mohonkan agar diampuni segala dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdullah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala
آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغو فلا جمعة له، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم طول الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على مؤند الدين واحتم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربع هذه رمضان وصلاة العين وشهدنا محمد رسول الله وعلى أشهد ولا إله. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل دينا رباطا بين قلوب المؤمنين. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسب أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا في آية الأخرى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم محب المحبوب محبوب والمحبوب المحبوب محبوب صدق الله مولانا العظيم Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kembali puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat ridhanya Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan di dalam satu bulan, di dalam satu hari Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Dan bulan yang begitu menjadi satu istimewanya ini bulan karena kelahiran sosok manusia mulia junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan datangnya ini bulan buat kita semua terkhusus umat muslim secara universalnya untuk bangsa kita yang mayoritas muslim senantiasa kita mengambil daripada keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua yang tertumpah ruah di dalam bangsa ini. Mudah-mudahan apa yang kita ambil semua menjadikan diri kita orang-orang yang mendapatkan pandangan rahmah, mendapatkan juga pandangan takwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teriring juga salat dan salam kita sampaikan juga kepada kedua kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pun salawat yang senantiasa senyarir di dalam lisan kita senantiasa tersampai pula kepada keluarga daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in dan terkhusus buat kita semua yang memang kita mengharap hari demi hari, waktu demi waktu ingin rasanya kita mengharap daripada pertolongan. Terlebih pertolongan nanti di yaumil mahsyar dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kembali di mimbar yang mulia, saya berwasiat pribadi terkhusus buat saudara saya yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Mari sama-sama senantiasa teruslah ta'alluq kuat. Peganglah erat-erat akan tuntunan syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ketakwaan yang penuh, dengan penuh kekhuduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah apa yang menjadi satu niat penuh untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan diri kita orang-orang yang terbebaskan daripada permasalahan problematika kehidupan di alam dunia. Baru hanya sahaja kehidupan dunia, yakinlah bahkan sampai kehidupan akhirat kita. Orang-orang yang menggantungkan, orang-orang yang mentaklukkan, orang-orang yang berpegang teguh dan kokoh akan tuntunan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah mereka orang-orang yang mendapatkan kenyamanan,
mendapatkan ketenangan, bukan hanya ketenangan di dalam jasmaninya, terlebih ketika mereka tinggal di alam dunia, Allah berikan sakinah di dalam hati mereka, diberikan mereka hati-hati yang benar-benar tatmainul qulub dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahumullah. Patut bersyukur buat kita semua umat Nabi Muhammad yang kita mendapatkan daripada kado terindah sesuai Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya suratul Maidah. Allah memberikan buat kita, Allah mendatangkan buat kita, qad ja'akum minallahi nur. Allah telah mendatangkan daripada cahaya. Makna ini cahaya itu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat itu cahaya utusannya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa banyak mengenal dinul Islam. Kita banyak mengenal daripada tuntunan syariat ajaran yang benar. Kita bisa mengenal pula bagaimana cara menghormati bukan hanya sesama manusia satu akidah, tapi berbeda akidah. Nabi pun mengajarkan begitu apiknya. Maka beruntung buat mereka yang senantiasa berpegang, yang meyakini seyakin-yakinnya tariqah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan daripada kontribusi besar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sampai di dalam kehidupan dunianya, bahkan janjinya Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sungguh janjinya Allah Subhanahu wa taala buat mereka orang-orang yang beriman, bukan hanya di dalam keimanannya yang benar-benar sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak sampai di situ, tapi mereka wa amilus solihat, melaksanakan setiap harinya, setiap daripada kehidupannya amal-amal yang mendapatkan pandangan rahmat, amal-amal kebaikan yang mendapat ridhonya Allah, amal-amal yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang nisa, dari hal-hal yang enggak baik, dari hal yang enggak bagus yang merusak tatanan kehidupannya bahkan bangsanya. Bahkan Allah berikan pula kepada mereka daripada yaitu pahala yang melimpah ruah, pahala yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahumullah. Namun yang jadi pertanyaannya dan juga ironinya, kita acap kali ketika memasuki Rabiul Awal selalu melaksanakan apa yang menjadi satu koneksi kuat untuk menaruh cinta kepada Nabi Muhammad dengan Hablatul Maulid, tapi masih banyak mereka orang-orang yang benci kepada sesama muslim. Mereka masih benci, bahkan lisannya mengkotori, di dalam lisannya menjelek-jelekan daripada saudaranya sendiri. Bahkan gak sampai di situ, mengkalter dan mengkalter, menjelekkan dan menjatuhkan dan menjudge mereka orang-orang muslim daripada keluarga dan keturunan-keturunan mereka. Terlebih sama-sama seakidah, seagama, penyejuk buat mereka yang sekalipun beda akidah, beda keyakinan, mereka memberikan penyejuk buat daripada bangsa dan masyarakatnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahumullah. Ada lagi yang berucap, oh saya enggak bisa melakukan kebaikan, saya enggak bisa menjadi orang soleh, saya kayaknya masih jauh untuk menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, karena saya terlahir bukan dari keluarga yang solehin. Saya bukan terlahir daripada golongan orang-orang yang abid, rajin ibadah. La ikhwah. Makanya pentingnya kita duduk di majelis ilmu dengan para guru. Pentingnya duduk muzakarah bersama mereka, orang-orang yang ahli di dalam ibadat, di dalam muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Biar kita tahu, biar kita muhasabah, biar kita mengenal diri kita. Bahkan di dalam satu keterangan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa orang yang sudah mengenal jati dirinya, bahkan ketika dia apapun yang dia lakukan, ucapan dan perilakunya semuanya dia tahu ke dirinya, pribadinya,
Bahkan dikatakan orang tersebut sudah mengenal Tuhannya. Tapi yang sedihnya, dia nggak kenal dirinya siapa. Padahal sudah tercipta dengan banyak begitu fasilitas yang Allah berikan. Sampai-sampai sama dirinya dia tidak paham hak sebagai seorang muslim kepada tetangga, teman, kerabat, teman kantor dan sebagainya, nggak paham. Ini orang yang nggak kenal Tuhan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka ada satu pelajaran buat kita yang mungkin kita ada rasa kecil hati, oh saya bukan keluarga orang soleh, oh keturunan saya jauh daripada orang-orang yang hafiz, hafal Quran dan sebagainya. Lihat, kalau kita mau muhasabah, ada di dalam panutan kita, ada di dalam kitab suci kita, ada di dalam pedoman kehidupan kita, Al-Quranul Karim. Yang Allah berikan itu mukjizat sampai saat ini, sampai detik ini kita masih bisa merasakan, menikmati dan membacanya. Ada satu surah, yang itu surat bernama yaitu Luqman. Ini surah Luqman. Kalau kita mau kaji bersama, ini Sayyidina Luqman bukan seorang keturunan daripada Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan seorang yang diutus sebagai seorang nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan seorang yang diutus kepada Allah kepada manusia, diciptakan di alam dunia, bukan sebagai seorang nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Sayyidina Luqman menunjukkan pribadi seorang muslim yang baik, pribadi seorang yang muslim kafah, kamil, mengikuti apa yang diikuti junjungan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau ibtidanya mulai daripada itu pendidikan diawali di dalam keluarga terkecilnya. Mereka selalu mengajarkan, atau beliau selalu mengajarkan untuk senantiasa menomorsatukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala tusyrik billah. Tidak pernah mengajarkan kepada anaknya, kepada istrinya untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pun beliau mendapatkan ujian demi ujian. Kebaikan yang ia lakukan enggak sedikit orang nyinyir, tapi karena kiblatnya Rasulullah, patokannya Nabi Muhammad, contoh yang ditauladani Rasulullah, enggak pernah itu balik daripada orang-orang yang menghardiknya, orang-orang yang jelekinnya, enggak pernah dibalik daripada ya kejelekan pula oleh Sayyidina Luqman. Bahkan perkataannya menjadi satu nasihat. Dan nasihat itu bahkan dipakai sama orang tua kita, para leluhur kita, bahkan para guru-guru kita, nggak pernah lepas daripada nasihat juga Sayyidina Luqmanul Hakim. Karena sebab apa? Wa may yattabi'in nabi. Karena beliau orang yang senantiasa ta'alluq kuat, ngikutin apa yang dicontohkan Nabi Muhammad. Yarqa ila alal magam. Orang-orang tersebut akan mendapatkan kedudukan mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, ada ungkapan Sayyidina Luqman, 3 ungkapan yang ini menjadi satu perhatian khusus buat kita. Bahkan ini nasihat sering diberikan oleh orang tua kita terdahulu, oleh guru-guru kita, yang beliau katakan, innan nasa salasata athlas, sesungguhnya manusia ada 3 yang harus diperhatikan di dalam kehidupannya, di dalam masyarakatnya, di dalam bernegaranya, di dalam semua aktivitasnya harus perhatikan ini manusia. Yang pertama, beliau katakan, sepertiga itu kehidupan, sepertiga engkau punya hidup, engkau punya aktivitas, jadikan itu aktivitas semuanya nomor satukan untuk sepertiganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Luqman nggak pernah berbuat kotor, nggak pernah ngambil hak orang. Kita kemarin lihat di media-media sosial, banyak dari kalangan orang kita yang mengaku umat Nabi Muhammad mengambil hak yang bukan haknya, menjarahi hak yang bukan haknya dia, milik orang. Sekalipun ikhwah, oh itu hasil korup dan sebagainya. Lah, kita bukan Tuhan, kita bukan yang menghakimi, Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak menghakimi. Nabi nggak ngajari seperti itu, ikhwah. Bahkan Rasulullah SAW pernah di satu ketika ditawan oleh Al-Gojo daripada kafir Quraisy, itu Nabi Muhammad sudah dihunuskan pedang. Ketika dihunuskan pedang, ditanya itu Al-Gojo, ya Muhammad,
siapa yang akan menjadi penolong engkau? Karena Rasulullah seorang yang afifah, dijaga, masum, terjaga keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah baru menyebutkan, Allah yang memberikan satu pertolongan kepadaku apapun yang menjadi perkaraku. Gemetar itu daripada algojo tersebut yang menghunuskan pedang Nabi Muhammad. Kebalikannya ketika Rasulullah memegang pedang, tidak untuk menghunuskan kembali di leher itu algojo. Ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak kayak kita umumnya, cuma ngaku doang umat Nabi Muhammad, tapi hal-hal yang dilarang di dalam agama, hal-hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad dilaksanakan. Isyada. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lakukan kebaikan demi kebaikan. Sekecil itu kebaikan apa? Tabassumuk, senyum untuk saudara. Talaqatul wajhi, perlihatkan muka kita yang manis, muka yang enak dilihat. Itu sekecilnya perilaku untuk mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Luqman enggak pernah itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, taat selalu kepada Allah. Dan sepertiganya lagi beliau katakan untuk kehidupan di alam dunianya, tapi beliau bukan termaktub orang-orang yang ghafil, bukan termaktub golongan umumnya kayak kita, orang-orang yang terlalaikan di alam dunia. Beliau tiada hari berapa banyak amaliyah yang beliau lakukan menjadi catatan akhiratnya. Amaliyah yang ia lakukan, satu kali amaliyah dia lakukan juga menjadi satu kontribusi akhirat di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dicontohkan Nabi Muhammad yang dilakukan oleh Sayyidina Luqman. Ini yang harus kita ikutin. Ini yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Memang enggak gampang ngikutin kebaikan yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pun untuk berkata-kata yang baik atau tidak menyakiti dengan tangan kita. Bahkan sekarang banyak mereka menjatuhkan, bahkan menjelekkan dan mengadu domba antara satu muslim dengan yang lainnya. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad. Bahkan ajaran Nabi Muhammad tadi rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang, di mana berpijak menjadi satu mutiara indah buat orang yang ada bersamanya. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad daripada ajarannya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, maka kita melaksanakan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan buat umat dan orang banyak. Yang ketiga, beliau katakan, sepertiga lagi nanti diri manusia, terlebih jasad itu manusia, lidud, untuk cacing tanah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mungkin kalau nasihat yang ketiga ini masih jauh kita, tapi kita harus mawas diri, menjadi etibar buat kita, tanbih, peringatan buat kita. Esok atau lusa atau badahada kita orang-orang yang akan dipendam ke bumi. Kita akan berpulang ke rahmatullah ketika kita sudah di alam daripada barzakh atau dipendam di alam buminya Allah Subhanahu wa taala. Itu temannya ada lidud, cacing-cacing tanah, binatang-binatang tanah yang akan menggerogoti daripada jasmani manusia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin fi sa'adah. Tapi janjinya Allah kembali, kalau mereka orang-orang yang kuat keimanannya kepada Allah, situasi apapun tidak akan mungkin menggoyahkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka pernah kita sekali waktu mendengarkan keterangan daripada ulama kita Syekh Imam Nawawi Al-Bantani ketika beliau dimakamkan di Ma'la. Karena 5 tahun sekali itu Ma'la dibongkar, ya, untuk apa? Digantikan kepada orang-orang yang baru meninggal. Namun ketika diangkat itu Sayyidina Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika itu makamnya masih dalam keadaan utuh, masih dalam keadaan rapi, masih dalam keadaan wangi. Inilah janjinya Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang beriman, buat orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Dan tentunya amal kebaikan tersebut, ya, referensinya, contohnya benar-benar kuat yang di bawah Nabi Muhammad SAW. Allah jaga itu diri seorang tersebut. Tapi kalau dia tidak mampu untuk membawa atau menjaga daripada dirinya, bahkan ahlinya, akan menjadi santapan cacing tanah. Maka mudah-mudahan
dari yang singkat ini yang disenyalirkan atau yang disampaikan Sayyidina Luqman menjadi perhatian khusus buat kita semuanya, terlebih masih di dalam nuansa Rabiul Awal. Mari jadikan semua suri tauladan Nabi Muhammad yang ada di diri dalam Nabi Muhammad SAW untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan, untuk bisa kita tularkan di dalam kebaikan ya masyarakat kita, di dalam kebaikan keluarga kita, sekup terkecilnya keluarga kita, sekup terbesarnya secara universal adalah negara dan bangsa kita. Mudah-mudahan kita, ahli kita, diri kita, terlebih terkhusus bangsa yang kita cinta, senantiasa turun barokah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalam Allah malikil mannan. وبقوله هدي المهتدون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين غاية الجر المهجرين سيدنا والنبينا مولانا محمد ذي القلب الرحيم والخلق العظيم الذين كانوا مسادات المنصورين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سر حياة الوجود وسبب الأعظام لكل موجود. صلاة تثبت في قلوبنا الإيمان وتحفظنا القرآن وتفهمنا منه الآيات وتفتح لنا بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا والنبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى خلفاء راشدين سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي كرم الله وجهه ترضى آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المحمد برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال الإكرام. لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا عالم السر والنجوى نجنا وأهلنا وأحبابنا وبلادنا المسلمين جميعا من كل بلوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saya ta'adilu susufakum, luruskan, rapatkan barisan saf salatnya. Imla'il faraq, mohon diisi yang kosong. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan a'udzu billahi salli. Allahu akbar wa kabira. Alhamdulillah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام عليك
اللهم إني أعوذ بك من حسد القبر وأعوذ بك من فتنة الموت وفتنة الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وقنا غبنا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار 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 سالمين. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام ندخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة لما علينا والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الحمد لله معبد يا مجيب سالك للحاجات دانك كما أمرتنا استجب كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر أسرتك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وتحرس بالأخيار عدد النعم الأفضال. اللهم اجعلنا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان إيمان المؤمنين والإسلام إسلام المسلمين والصلاة صلاة الخاشعين وقيامنا